Mohon kepada Bapak langsung duduk baik aja Pak ya. Ya, silakan. Nah, di situ dikatakan Shema Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Dalam hal ini bahwa Allah dan Esa itu menyatakan diri dalam Trinitas pengajaran kita orang Kristen. Lalu ada pasal 1 ayat yang 1, firman yang dikemukakan di sini adalah peran Yesus dalam penciptaan alam semesta. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu yang diciptakan di dalam Yesus. Lalu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 13 menjelaskan tentang keberadaan Yesus sebelum berinkarnasi. Yang kedua, Yesus firman atau logos. Lalu Yohanes pasal 8 ayat 58, ayat ini menunjukkan Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Yohanes 1 ayat 1 menunjukkan tiga hal. Satu, bahwa Yesus bersifat ilahi. Dua, bahwa Yesus makhluk surgawi. Ketiga, Yesus adalah pribadi Allah sendiri. Oke. Selanjutnya kesimpulan Yohanes 1 ayat yang ketiga, di dalam Yesus Yahweh yang telah menciptakan segala sesuatu. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17, segala sesuatu diciptakan oleh Dia di dalam Dia. Ibrani 1 ayat yang ketiga, Dia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Selanjutnya Kejadian 1 ayat 2, baiklah Allah. Mohon diperhatikan Pak ya. Yesus dan Roh Kudus secara aktif bersama-sama menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat yang ketiga, kita dapat melihat sedang terjalin ketergantungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bersama-sama sejak dahulu kala. Yohanes 15 ayat 19. Anak Yesus tidak dapat mengerjakan sesuatu kalau tidak bersama-sama dengan Allah, karena Yesus firman itu selalu bersama dengan Allah. Dia turun ke bumi melalui Allah itu Roh itu turun ke dalam kayu Maria. Jadilah Yesus manusia Yesus supaya dia dapat mati di kayu salib untuk mengampuni dosa manusia. Kalau dia tidak mati, kalau dia tidak menjadi manusia, dia tidak bisa mati. Kalau dia Allah turun, manusia tidak dapat melihat Allah, semuanya akan mati kalau melihat Allah. Jadi dia harus menjadi manusia berinkarnasi bernama Yesus. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Darul. Oke, silakan yang tegak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi umat Kristen. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Saya sedikit bingung kepada kedua penampil, yaitu Islam dan Kristen. Islam jelas katakan bahwa Allah katakan bahwa aku tidak menciptakan alam semesta ini kecuali bukan untuk main-main. Lain lagi banyak ayat-ayat katakan bahwa Allah mengaku bahwa Dia pencipta alam semesta. Sementara umat Kristen bingung, belum ada kata-kata bahwa dalam Bimbel, bahwa akulah yang mencipta alam semesta ini. Coba buktikan, saya ingin buktikan bahwa umat Islam dan umat Kristen, coba kedua pemakalah buktikan dengan akal sehat, dengan logika Anda bahwa Allah menciptakan alam semesta dan Yesus menciptakan alam semesta. Satu, saya ingin tegaskan kepada umat Kristen, yaitu dalam Matius 1 ayat 1 disebutkan ini silsilah Yesus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yahuda, dan saudara-saudara Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Tuhan punya silsilah. Jadi ketika Tuhan punya silsilah, ini dalam kitab Anda dalam Matius 1. Jadi ketika Tuhan punya silsilah, malah ini ibarat telur dengan ayam, mana dulu bumi, mana dulu alam semesta ini dengan Yesus gitu. Ketika Yesus punya silsilah, berarti ada bapak, ada nenek, ada kakek.
ketika Anda katakan bahwa firman adalah Tuhan, Tuhan adalah firman. Ketika saya berucap inilah kata saya, maka itulah saya. Ketika saya berucap inilah ini, maka itu belum masuk akal oleh orang sehat. Jika Anda berpikir secara sehat, maka tentukan ketika Anda punya silsilah, Tuhan anak punya silsilah, maka dia juga yang menciptakan bapaknya, dia juga yang menciptakan kakeknya. Ini perlu dipikirkan. Sekarang saya cuma bertanya kepada kedua pemasalah, coba buktikan secara realita, coba buktikan secara akal sehat bahwa Allah menciptakan alam semesta. Jika Islam menguasai materinya, maka dia bisa membuktikan bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan masuk akal. Jika tidak, maka dia perlu belajar lagi untuk membuktikan bahwa Allah memang betul-betul alam semesta. Juga Yesus, coba buktikan Yesus memang betul-betul menciptakan alam semesta dengan akal yang sehat. Sekian, terima kasih. Oke, kita menangkap apa yang disampaikan kepada para audiens. Oke, dipersilakan kepada siapa dulu dari sini aja nih. Oke, silakan. Kami cabut dulu aja pertemuan. Oh iya, mohon ditunggu mungkin barangkali Ada pertemuan gereja jam sekarang. Oh iya, silakan. Baik, langsung saja karena waktu kita Gak apa-apa, boleh silakan. Nggak apa-apa, kalau memang ada penting kalau itu boleh coba. baik. Dari Pak aku tadi ada 5 poin saya catat. Yang pertama Elohim, yang kedua Ulangan 6:4, yang ketiga Yesus adalah sebelum Abraham, keempat Trinitas, kelima keselamatan menurut Yesus. Yang pertama adalah Elohim. Dalam bahasa Ibrani Elohim itu berasal dari kata Eloh atau Elah dan kelahiran Im. Im ini ada dua dalam ilmu tata bahasa Ibrani atau ini Hebrews. Im berarti jamak dan Im berarti penghormatan. Saya setidaknya punya 28 versi Alkitab. Kalau misalnya arti Elohim adalah jamak, maka kenapa tidak ada satupun Alkitab yang menulis pada Kejadian 1:1 bahwa Allah menciptakan? Tidak ada, saya ulangi, tidak ada dari 28 versi kitab saya yang menulis bahwa Allah menciptakan alam semesta. Dalam bahasa Ibrani itu Im yang itu berarti penghormatan. Yang kedua, Ulangan 6:4. Tadi Bapak tahu kan udah keluar, dia multi bahasa Ibrani. Saya juga ada multi bahasa Ibrani. Ulangan 6:4, Sema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Ada juga Alkitab versi yang lain itu Sema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Tadi saya nggak tadi nggak jawab versi mana yang saya gunakan, gitu kan? Ini Pak Tahu, orang yang keluar, Pak Tahu sendiri membantah bahwa Yesus itu bagian dari Tuhan karena cari saja dalam kamus bahasa Indonesia tidak ada pengertian Esa sama dengan Trinitas. Esa artinya satu-satunya, hanya satu, itu pengertian Esa. Yang ketiga, Yesus ada sebelum Abraham. Mari kita analisa dengan logika gitu. Kita tanya kepada Musa, apakah Musa mengenal Yesus? Tidak. Apakah Yakub ketika bertemu dengan Tuhan dia mengenalnya? Dia mengenalnya Yesus? Yesus tidak. Dia mengenalnya Allah. Berarti Yesus tidak dikenal sebelum Abraham. Yesus adalah ketika kelahirannya, yaitu dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14 dan Matius 2 ayat 1 sampai 14. Itu Yesus ada dan Yesus terakhir ketika penyaliban dan penjara. Yang keempat, Trinitas. Ini poin penting yang dikatakan oleh Pak Daud bahwa yang menciptakan alam semesta itu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Saya kembali menggunakan Alkitab. Dalam Alkitab versi New International Version, saya buka aja. Referensinya 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Sebentar saya mau cari dulu karena saya sebenarnya hafal, tapi maunya ini lebih enak. Taruh 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Belakang. Nah, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Di sini sebab ada yang tiga memberi sebab ada tiga yang memberi saksian. Bapak yang terbilang Yesus, Roh Kudus dan Bapa, ada tiga. Nah, dalam Alkitab saya ini di sini tertulis, let manuscript ada catatan kakinya. The
First 16 century. Dalam kata lain, Trinitas tidak pernah terdapat dalam Alkitab sebelum abad ke-7. Jadi saya tadi tanya Alkitab mana yang digunakan, maka harus seperti dulu. Kalau ada pertanyaan ini Trinitas itu tidak ada sebelum abad ke-7. Yang ini juga. Dan terus ada versi Alkitab di sini namanya RSV, itu juga tidak ada ayat tentang Trinitas. Ayatnya adalah yang poin penting Yesus berkata bahwa untuk kalian selamat, sekali lagi jawab yang terakhir gitu, bahwa ada menyembah Yesus untuk selamat. Yesus mengatakan syarat keselamatan itu ada dua. Referensinya ada terdapat dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah jalan hidup yang kekal, inilah keselamatan, inilah surga, yaitu mengenal Allah yang benar, satu-satunya Allah Tuhan yang benar, yaitu Allah, mengenal satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti untuk selamat itu ada dua, mengenal Tuhan yang benar adalah Allah, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu nggak bisa digabungkan, tidak ada dalam Alkitab manapun. Saya tidak 32 versi Alkitab di mana Yesus berkata, sembahlah aku sebagai Tuhan, maka kalian akan selamat. Itu tidak ada sama sekali. Saya bisa tantang teman saya di sini untuk membuktikan. Saya kira untuk pertanyaan saudara tadi, saya sudah mungkin saudara tidak menyimak referensi saya. Jadi dan kalau saya terlalu cepat jadi tidak bisa menjawab dengan tuntas. Referensi Al-Qur'annya adalah surah Az-Zumar ayat 62. Allahu waliyu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kulli syai'in qadir. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia menjaganya. Bagaimana membuktikan bahwa Tuhan adalah pencipta semesta? Gini, bumi kita ini berputar 1000 mil per jam berotasi dan berevolusi 1800 mil per jam. Jadi bagaimana cara kita bisa berdiri nyaman di sini sedangkan kita adalah sebuah bola yang berpusing sangat cepat, sebuah tempat yang sangat ini apa namanya pokoknya berputar gitu. Kita duduk di mobil dengan kecepatan 60 km per jam udah mual, apalagi dengan kecepatan 1000 mil per jam. Allah SWT memberikan referensinya dalam Al-Anbiya ayat 33 dan dalam surah Yasin surah 36 ayat 40. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahar was-syamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Anda juga bisa simak Yasin surah 40 surah 36 ayat 40 kullun fi falakin yasbahun. Bahwa Dia yang menciptakan malam, siang, bulan, matahari dan semuanya dan mereka berada di garis kehendaknya. Jadi kalau Tuhan itu menciptakan bumi, jadi kalau ada penelitian juga, kalau bumi ini keluar dari lintasannya sebanyak 3 inci mengarah mendekati matahari, maka bumi tidak akan kepanasan atau kebakaran. Apabila melenceng dari lintasannya sebanyak 3 inci menjauhi matahari, maka dunia tidak akan beku, bumi tidak akan beku. Jadi Allah bukan saja menciptakan tapi melindungi kita, menjaga kita. Bagaimana kita bisa berdiri nyaman di sini dengan kecepatan bumi berputar 1000 mil per jam? Anda bisa bayangkan duduk di mobil dengan kecepatan 60, kita bisa makan di mobil ya. Jadi Allah sempat pencipta sekaligus menjaganya. Terima kasih. Baiklah, sebelum kepada saudara Rudi, saya mau ambil sedikit dasar teologi ya. Cara YHWH, Yahweh, Adonai dan sebagainya, Elohim, Elroy dan apa sebagainya, itu hanya berbicara bahasa. Dimana ketika zaman-zaman awal di dalam Alkitab bicara teologi Kristen, ada suatu sakral bahasa. Sakral bahasa ini memang tidak boleh. Ketika orang berbicara demikian, dia mati. Nah itu. Dan kalau berbicara sama, ada satu jamak yang juga tidak bisa keluar. Air. Air itu mungkin teman-teman tahu bahasa apa air. Air itu tidak tunggal, air jamak. Namun air tidak bisa dipisahkan, dia tunggal satu. Air. Jadi situ saya rasa itu dalam kata bahasa. Tapi saya tertarik sama